Adik-adik, rekan-rekan, sahabat sumber inspirasi Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi, jika ingin melihat orang Islam yang benar, lihat akhlaknya. Ingin melihat pemahaman tentang Islam seseorang yang benar, lihat akhlaknya. Ingin tahu ibadah orang yang benar itu seperti apa, keimanan yang benar itu seperti apa, ketauhidan yang benar itu seperti apa, maka lihat akhlaknya. Ya. Akhlak itu datangnya dari mana? Dari kolbu, dari hati nurani itu. Makanya tujuan daripada kita belajar, tujuan daripada kita sholat, tujuan daripada kita bersedekah dan apapun yang namanya ibadah, baik itu ibadah yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh, hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana agar memiliki akhlak yang mulia? Banyak jalan yang orang macam-macam ditempuh. Salah satunya adalah lewat pendekatan kepada Allah dengan pendekatan berpikir. Ada lagi yang lewat pendekatan beribadah, ya. Ada lagi yang lewat pendidikan belajar, ya. Dan itu nanti muaranya tetap pada satu tujuan, yaitu apa? Kebersihan hati. Semakin kita memiliki hati yang bersih, semakin bahagia. Kenapa semakin bahagia? Karena Allah menuntun kita, menerangi kita, membimbing kita, menunjuki kita. Bagaimana kalau misalkan apakah Allah akan menunjuki kita atau tidak kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, alias memiliki hati yang kotor, hati yang mati, hati yang gelap? Allah tetap memberikan petunjuk lewat apa? Nurun ala nur, lewat cahayanya, cahaya hidayah. Tapi kita tidak bisa menangkap hidayah dari Allah itu karena kolbu kita rusak, karena kolbu kita mati, karena kolbu kita berpenyakit. Jadi kalau misalkan TV kita itu tidak ada gambarnya, ya, padahal TV-nya bagus, padahal parabolanya juga bagus, remote-nya juga bagus, setrum-nya juga ada, kenapa tidak nyala? Oh, berarti receiver-nya yang jelek. Kalau misalkan receiver-nya bagus, diperbaiki, maka RCTI, SCTV, Indosiar, dan semuanya akan tertangkap dengan jelas. Maka sinyal Allah kalau didohirkan ini di kepala kita ini batbet, ya. Batbet itu apa bahasa Indonesianya? Banyak sekali sinyal dari Allah ini. Sinyal harus berbuat begini, sinyal harus berbuat begitu, sinyal harus mempelajari ini, sinyal harus begini, harus begitu. Banyak sekali. Tapi karena kalbu kita mati, kita tidak bisa menangkap hidayah-hidayah dari Allah itu. Bukan karena tidak ada hidayah, tapi kita yang tidak sensitif untuk menangkap hidayah itu. Maka salah satu upaya untuk bagaimana agar kalbu kita itu bersih, bagus, sehingga bisa menangkap nur hidayah dari Allah, nurun ala nur, maka kuncinya satu, belajar. Saya malas belajar, susah untuk belajar, bisa fokus. Dengarkan ceramah tokoh yang kita yakini ini tokoh lurus, akidahnya lurus, bijaksana, akhlaknya baik, ikuti. Itu kalau misalkan kita susah untuk memulai belajar. Kalau kita sudah mengidolakan satu tokoh yang menurut kita itu tokoh yang cerdas, yang berakhlak mulia, nanti akan mendapatkan hidayah. Karena hidayah Allah itu jalannya bebas, bisa dari mana siapa saja. Bisa dari ulama,
Bisa dari belajar, bisa dari kehidupan apa yang kita alami sehari-hari, ya, atau bisa dengan cara berpikir, tafakur, merenung dan sebagainya. Tapi merenung pun, tafakur pun itu sulit dilakukan karena tafakur itu adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia, derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Kita tidak bisa akan tafakur kalau tidak dapat bimbingan dari Allah. Kita mah bukan tafakur, ke pantai hanya ngelamun. Ke puncak hanya bersenang-senang semu saja. Nah itu jadi perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu adalah akan berbeda cara memandang sesuatu dan akan berimbas pada kondisi hatinya. Makanya orang yang berilmu itu mudah untuk bahagia. Di tengah keramaian dia akan merasa bahagia. Dalam kesendirian akan merasa bahagia, ya. Kemudian dalam keadaan lapang akan bisa bahagia. Dalam keadaan sempit juga tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena dia sudah paham siapa yang memiliki sumber kebahagiaan itu, bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu. Makanya bagi orang-orang yang kaum hedonis, sulit untuk bisa bahagia. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa kebahagiaan itu kalau banyak uang, kebahagiaan itu kalau populer, kebahagiaan itu kalau punya baju dan celana yang bagus, kalau punya mobil, kalau punya pernak-pernik aksesoris yang mahal-mahal dan bermerek. Nah itu perbedaannya. Nah itu ya rekan-rekan dan teman-teman sumber inspirasi Buya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, juga mengajak kepada semuanya, ya, agar kita betul-betul memiliki kesadaran bahwa pentingnya kita belajar setiap detik, setiap waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Kalau kita mau lihat HP, tanya dulu kita, ini penting gak saya itu lihat HP? Apa yang saya butuhkan dari HP ini? Kalau bermanfaat, kalau tidak, bagaimana? Ini mengenai waktu. Makanya ada slogan bahwa waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu itu akan melukai kita. Pedang itu akan melukai kita. Enjoy aja, tiba-tiba sakit dan meninggal. Makanya kita harus betul-betul pandai menggunakan waktu. Pandai memilih circle, ya, dengan siapa kita berkawan. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam bersosial, ya. Kemudian kita harus paham kita itu siapa. Kira-kira Allah menciptakan saya ini untuk apa? Kenapa Allah menciptakan saya, menakdirkan saya berada di sini? Allah menciptakan saya, Allah membekali apa ya dalam diri saya? Kita cari tahu, kita mendaya gunakan akal budi kita, cari tahu. Allah menciptakan saya itu pasti karena ada tujuannya. Tidak mungkin Allah menciptakan saya itu tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Saya diciptakan oleh Allah, kemudian Allah sementara waktu ditakdirkan di sini. Kemudian lingkungan saya seperti ini, kawan-kawan saya seperti ini, tetangga saya seperti ini. Kira-kira Allah itu ingin saya itu seperti apa? Agar saya itu masuk kategori khairunas anfa'uhum linas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau misalkan kita hanya memikirkan makan, tidur, rasa-rasanya monoton. Soalnya kenapa? Di samping kita itu hamba Allah, kita juga kan oleh Allah itu dijadikan khalifah. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin bagi anak kita, anak istri kita, tetangga kita, teman-teman kita.
Minimal kita jadi pemimpin bagi diri kita sendiri, karena diri kita itu kan semesta. Ya, dalam diri kita itu banyak unsur. Ada unsur hewani, ada unsur binatang, ada unsur ketuhanan dalam diri kita itu. Ada unsur kebinatang buasan, ada unsur kebinatang hanya makan saja seperti ayam. Kemudian dalam diri kita juga kita memiliki inteligensi. Itu tergantung bagaimana kita mendaya gunakan akal budi kita mencari tahu. Tidak ada istilah saya mah diciptakan oleh Allah itu sebagai pedagang rujak bebek. Saya mah sudah aja menikmati takdir saya menjadi rujak bebek, sementara dia tidak belajar. Tidak boleh begitu. Allah menciptakan saya sebagai manusia, kemudian sebentar ini lagi liputan. Allah menciptakan saya sebagai manusia, kemudian qadarullah, Allah sementara waktu menempatkan saya di sini. Sementara waktu Allah mentakdirkan saya menjadi rujak bebek. Kira-kira ini saya diciptakan oleh Allah menjadi rujak bebek. Ini kira-kira untuk jadi profesi selamanya apa hanya sementara? Mungkin ada yang Allah inginkan dari jualan rujak bebek ini apa? Oh, ternyata saya itu kemarin sama Allah ditakdirkan dari rujak bebek itu agar Allah saya tahu banyak hal tentang buah-buahan. Bagaimana karakter singkong, bagaimana karakter hui, bagaimana karakter jamu kulutuk, bagaimana karakter apa itu namanya jamu air, bagaimana ini karakter apa lagi itu kombinasinya kalau rujak bebek ya dan sebagainya. Oh, jangan-jangan Allah tidak ingin saya itu hanya menjadi penjual rujak bebek, tapi saya harus mengamati buah-buahan ini bagaimana agar si pisang kulutuk ini atau si hui ini memiliki bobot yang besar ya dengan kualitas yang bagus. Akhirnya dia mikir, mengamati bagaimana ini karakter tanahnya, kemudian karakter cuacanya, kemudian bibit yang dipilih untuk menanam ubi yang bagus seperti apa, ya, kemudian cau kulutuk seperti apa. Kemudian dia mencoba-coba untuk bertani dan akhirnya sukses. Dan akhirnya dia bisa berbagi, bahkan dia bisa menjual. Jualnya pun dia ekspor ke luar negeri. Tuh, artinya kita harus betul-betul pentingnya berpikir, pentingnya belajar agar hidup kita itu tidak macet, agar hidup kita itu tidak mandek di situ-situ saja, tidak akan berkembang. Nah, salah satu agar bagaimana kita ini memiliki kemampuan berpikir yang dalam adalah salah satunya adalah diawali dari sikap rasa ingin tahu, penasaran kita yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai ini rujak bebek enak sekali, terasinya tapi ini kayaknya kebanyakan, jadi karakter rujak bebeknya hilang. Yang ada seperti sambal terasi. Udahlah dimakan aja. Tidak boleh begitu. Artinya kita harus kritis. Kenapa ini rujak bebek kok kebanyakan gula, kayaknya ini terlalu manis kayak kolak dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana ini bumbunya? Bumbunya ini sudah tepat, apa yang kurang, apa yang lebih. Kan segala sesuatu itu harus pas. Khairu amur awsatuha. Apapun kita harus pertengahan, harus pas untuk menghasilkan cita rasa yang bagus. Nah, manusia pun akan berkualitas, orang akan melihatnya, merasakan kita itu memiliki cita rasa yang bagus kalau kombinasi dalam diri kita itu tepat. Ya, tepat itu artinya gini. Kita ibadah hanya jangan sekedar ibadah, kemudian kita harus memaknai apa itu ibadah, ya. Kita sholat, sebetulnya sholat itu apa? Ada nggak sih yang lebih esensial
dari sekedar yang diawali oleh takbir dan diakhiri dengan salam, dan di dalamnya itu adalah hanya doa-doa ya dan puji-pujian. Ada nggak sih yang lebih esensi dari itu, dari sholat itu? Nah, kita cari tahu, dan itu Allah akan membimbing kita. Kuncinya hanya satu. Saya meminjam istilah salah satu guru AA. Kuncinya satu, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Sesiapapun dari kita, mulai dari presiden sampai pengemis yang minta-minta, Allah menciptakan kita itu istimewa. Allah berikan potensi adil, seadil-adilnya. Hanya saja kita mau tidak berupaya mendaya gunakan akal budi kita untuk mencari tahu atau untuk menemukan potensi apa yang Allah telah berikan ke kita itu, dan kita belum menemukannya. Kembali lagi ke yang tadi, bahwa bukan TV-nya yang jelek ya. TV-nya bagus, parabolanya bagus, remote-nya bagus, listriknya juga ada, cuman receiver-nya jelek. Nah, pantas saja TV itu tidak nyala, tidak ada gambarnya, tetapi ketika receiver-nya diperbaiki, maka semua channel TV ada. Nah, itu maksud Buya ya. Intinya satu, memang terlalu banyak, terlalu panjang untuk dijabarkan, tapi nanti muaranya tetap satu. Diawali dari yang satu, apa? Milikilah kesadaran wajib belajar. Setiap detik, bukan setiap hari, setiap detik. Iqra, bacalah. Bacalah apa yang kita lihat. Bacalah firman-firman Allah yang tertulis, yang tersurat dan tersirat. Ya, itu. Milikilah kesadaran bahwa saya itu dolim ke Allah kalau saya itu tidak betul-betul mendaya gunakan akal budi kita. Kita itu dolim kepada Allah kalau kita itu hanya santai-santai yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Kita dolim ke Allah kalau misalkan kita tidak betul-betul bagaimana menggunakan, memanfaatkan intelektualitas yang telah Allah titipkan dalam diri kita. Banyak potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak potensi dalam diri kita, tapi kita belum betul-betul mencari tahu, mengoreksi, kemudian dirasa-rasa apa ini? Potensi apa yang telah Allah berikan kepada saya? Cari tahu. Ayo terus berkembang. Ayo terus bertumbuh. Bagaimana caranya? Teman-teman sudah bisa mungkin. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang harus di-keep, mana yang harus di-loss. Teman-teman sudah pada paham. Ya, Buya yakin sudah pada paham. Intinya, jadilah pribadi yang semakin hari terus semakin berkembang. Kuncinya hanya satu. Paksakan diri, sadari bahwa kita itu wajib harus belajar setiap detik. Kalau kita sudah mulai saja mau mencoba, mau membuka, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya belajar sebagai hamba-Mu ya Allah. Dan semata karena kewajiban hamba sebagai khalifah di bumi ini. Ya, minimal menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Karena diri ini semesta yang komplit. Kita ini adalah miniatur dari semesta alam. Nah itu ya, rekan-rekan dan teman-teman, ini mati lampu. Ya, mati lampu dan HP-nya itu baterainya sedikit lagi
harus berbagi dengan Johar sedikit ewang, dia mau pinjam HP untuk lihat game atau YouTube, kurang tahu. Mungkin untuk sementara dicukupkan sekian. Kalau ada benarnya itu mutlak itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada keliru dan salahnya, dan pasti ada keliru dan salahnya, itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Terima kasih banyak ya. Selamat siang, selamat menjelang sholat duhur hari Senin. Sekarang itu tanggal 11 November 2024. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya sekarang Desember kan? Oh sekarang Desember? Iya. Oh berarti mungkin lain. Oh, aduh mohon maaf, Desember katanya ini. Oh iya, hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Selamat beraktivitas semuanya. Ya, mohon maaf, terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.